sepanjang diskusi tadi saya merasa hebat ya. Dua orang ini hebat sekali, bisa memimpin diskusi yang hidup, semuanya aktif. Dan sekali lagi saya merinding karena keaktifan anggota diskusi itu benar-benar kalau diibaratkan itu saya berada di lingkungan saat ini, saya berada di lingkungan orang-orang yang cerdas. Saya berada di lingkungan orang-orang yang vibrasinya positif, sehingga vibrasi Bapak Ibu semua, semangat Bapak Ibu semua itu benar-benar terasa di diri saya. Saya dari tadi hanya mendengarkan, keren sekali. Sekali lagi saya cuma bisa bilang keren, 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 dan keren. Hebat. Belajar dengan nyaman dan menyenangkan di kelas, maka apapun yang akan kita diskusikan, apapun yang akan kita sampaikan itu akan ditangkap lebih mudah oleh anak-anak kita dan mereka lebih memahami apa yang kita sampaikan. Diskusi pada kesempatan pagi hari ini, betul kata ayah saya itu untuk menuju serasi itu harus serasa dulu. Jadi serasa harus serasi. Terima kasih Bapak Ibu. Saya percaya bahwa murid adalah yang sudah kita rembuk dengan Pak Eko, murid itu adalah aset yang sangat berharga karena merupakan generasi penerus bangsa yang harus dituntun sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman untuk menebalkan laku murid. Nah, kami mohon masukan lagi dari Bapak Ibu mengenai pertanyaan yang kedua. Tadi itu dengan kertas kosong itu, jadi siswa itu tidak harus diisi dengan sembarangan istilahnya. Dia sudah ada isinya, jadi kita hanya boleh mengarahkan atau mewadahi kreativitas mereka. Itulah yang dijadikan aset kita nanti. Mewujudkan visi sekolah yang insya Allah sudah sempurna. Hablum minallah sudah ada, minannas sudah ada, dengan lingkungan juga sudah ada. Akademik dan non akademiknya juga sudah ada. Kemudian saya sangat merasakan betul Bu Eva dan Pak Eko, dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat ini benar-benar nyata. Saya sangat merasakan itu. Selamat untuk Pak Eko dan Bu Eva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Kepala SMA N1 Paiton Bapak Ahmad Sudiarto, yang saya hormati Komite SMA N1 Paiton Bapak Badi, dan yang saya hormati Dewan Guru SMA N1 Paiton, dan yang saya kagumi juga saya hormati dua CGP saya yang keren sekali, Bapak Hendri Eko Pramono dan Ibu Eva Nurdiana. Alhamdulillah, terima kasih karena kedua Bapak dan Ibu CGP yang hebat ini sudah mendatangkan komite dan juga kepala sekolah beserta dewan guru di acara yang bagi kami ini tidak main-main. Dan ketika saya masuk ke sini tadi, saya benar-benar kaget sekaligus merinding karena di settingnya hebat sekali, keren sekali. Saya tidak yakin di sekolah lain akan seperti ini sampai berani mengundang komite. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu pengajar praktik saya, Ibu Dian, yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mensosialisasikan dan mendiskusikan visi yang sudah kami susun bersama dengan Pak Eko. Sebetulnya di sini saya juga deg-deg karena yang kami undang di sini adalah pentolan di SMA 1 Paiton. Sini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas segala dukungan dan motivasinya kepada kami, saya dan Pak Eko, untuk melaksanakan program guru penggerak ini dengan sangat baik. Kami sangat didukung sekali Bu Dian, baik dukungan secara sarana dan prasarana, kemudian selalu memberi semangat kepada kami berdua untuk bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini. Yang kedua, terima kasih juga kepada Bapak Komite yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke tempat ini. Sebetulnya ini saya juga ada Pak Komite. Kami juga masih belajar Bapak, nanti mohon masukannya buat kami berdua. Terus selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada para wakasek. Ibu di sini ada wakasek kurikulum yang memang sudah pernah menjadi pengajar praktik, ada wakasek kesiswaan Pak Agus, ada wakasek humas, dan ada wakasek sarana dan prasarana. Kemudian kami juga mengundang guru penggerak yang kami miliki, Pak Ari dan Bu Dewi. Bu Dewi ini guru penggerak dari SMA Tongas. Kebetulan beliau ditugaskan SK-nya di SMA Paiton. Jadi alhamdulillah SMA Paiton itu mendapatkan lagi guru hebat satu lagi. Tepuk tangan untuk Bu Dewi. Kemudian di sini juga kami mengundang Bapak Wahyudi dan Bu Yuli sebagai guru senior di sekolah kami, dan Bapak Nur Wahyudi juga. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Kemudian untuk skup visi kita sebagai guru penggerak, kami awalnya fokus kepada bagaimana membentuk siswa kita dalam pembelajaran di kelas dulu. Jadi kami ingin mewujudkan siswa yang cerdas dan berbudi pekerti. Ini merupakan gabungan dari visi saya dan Pak Eko, Bu. Sebetulnya ada dua visi yang mirip, sehingga kami diskusi kita gabungkan menjadi DASI, Bu. Dasi itu adalah menunjukkan orang yang pakai dasi kan kelihatan gagah gitu Bu ya, berwibawa. Jadi kami ingin mewujudkan siswa saya menjadi siswa yang cerdas dan berbudi pekerti. Dari visi yang kami susun ini Bapak Ibu, kami mohon masukan, kami mohon saran. Mari kita menggali mimpi, mari kita menggapai angan-angan apa yang kita cita-citakan untuk murid kita. Nah, ini
saya mohon masukan. Dari visi saya tadi, saya dengan Pak Eko ingin mewujudkan siswa saya cerdas, siswa saya berbudi pekerti yang baik. Nah, saya mohon masukan Bapak Ibu sekalian, kita menginginkan murid yang bagaimana supaya murid kita itu cerdas dan berbudi pekerti. Nah, kita sekarang mulai diskusinya. Mohon dibantu Pak Eko. Monggo, kita gali mimpi dulu. Apa yang kita impikan terhadap murid kita? Oke, kita mulai Bapak Ibu. Untuk kesempatan pertama saya harapkan Bapak Kepala Sekolah bisa mengutarakan apa yang Bapak inginkan, terutama keadaan dalam kelas. Nanti kita akan comparekan dengan visi yang sudah saya buat dengan visi sekolah. Monggo Bapak, jenengan nulis. Terima kasih pada CGP yang hebat ini, yang nantinya saya berharap bisa mengimbaskan pada teman-teman yang lain, sehingga dengan visi dan misi yang dibuat akan memberikan arahan, tuntunan bagaimana seharusnya bekerja dan bagaimana seharusnya nanti diikuti oleh teman-teman yang lain, sehingga sekolah kita akan jadi bagus dan hebat. Saya menginginkan dari visi itu, misi saya inginkan murid saya itu nanti ya memiliki ya kemampuan kecerdasan hati atau jiwa. Yang selama ini kita merasakan, ini rasanya anak kita hatinya belum cerdas, ya jiwanya belum cerdas. Atau saya memberikan alternatif yang lain, siswa nanti saya ingin memiliki kemandirian ya, dan keleluasaan dalam berpikir logis dan bertanggung jawab. Ini menyangkut masalah kecerdasan hati. Jadi saya mau menyampaikan dua gagasan itu, dua poin ya, kecerdasan hati dan jiwa, kemandirian, berpikir logis dan tanggung jawab. Ini singkatnya adalah bahwa saya tulis di situ, siswa harus belajar dengan keras. Tetapi ini perlu diwujud nyatakan atau diijawantahkan bahwa dengan kondisi yang ilmu pengetahuan yang terus berkembang, maka kita sebenarnya tidak memaksa kepada siswa, tapi kita berharap banyak, tidak memaksa tapi berharap banyak bahwa anak-anak kita nanti setelah belajar keras mereka ada minat belajar, kemudian antusiasme untuk terus belajar mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapatnya, sekaligus juga mengembangkan kapasitas dirinya, tentu untuk kebaikan dirinya sendiri dan pada akhirnya berlanjut pada kebaikan dan kebergunaan bagi orang lain. Kita memimpikan siswa yang beradab. Semuanya ilmu itu masuk karena kita punya etika. Ya, jadi semuanya harus diatur. Terima kasih. Mengembangkan dirinya sendiri. Ini penting sekali. Sayanya mengimpikan dalam hati saya itu, terutama poin yang kedua yang dituliskan Pak Wahyudi itu, mandiri dalam pengembangan diri. Kadang begini, masalah ini juga pasti dialami oleh guru-guru zaman now, bisa dibilang begitu. Kenapa hal ini menjadi sangat hangat dibicarakan? Karena anak sekarang, saya nggak ngomong bodoh, nggak ngomong ini ya, enggak. Cuman kecenderungan untuk belajar secara mandiri, belajar menemukan sendiri jawabannya itu memang rada susah. Kalau dulu saya ada teksnya, pertanyaannya berhubungan dengan teks di atas, itu cemen pertanyaan model begitu. Artinya siswa udah pasti bisa menjawab dengan benar kalau pertanyaannya di atas. Nah, ketika pertanyaannya sudah menganalisis, diminta pendapatnya, nah biasanya itu zonk. Artinya apa? Kita punya tugas hari ini ya untuk yang kedua ini, mandiri dalam pengembangan diri.
Kita lihat nyambungnya sama punya kita ke yang mana. Coba lihat Bu Eva. Nah, yang pertama Bu Eva menuliskan cerdas merupakan kemampuan akal budi. Yang ini akal budi. Yang terakhir adalah budi pekerti merupakan kesadaran akan perbuatan, tindakan dan sikap seseorang. Ini benar atau enggak? Saya mengkorelasikannya, saya minta masukan sama Bapak Ibu. Saya mikir begini, budi pekerti itu cukup erat ikatannya. Bahkan awal itu saya nulisnya selimut budi pekerti. Benar nggak Bu Eva? Bu Eva sampai ketawa. Loh kok ada visi pakai selimut budi pekerti? Karena yang saya pikirkan sama Bu Eva sebagai orang yang eksak, mohon maaf Bapak Ibu yang ada di sini yang pelajarannya tidak IPA begitu. Saya berpikirnya begini. Bu Eva juga sama mikirnya. Kadang anak orang yang pinter eksaknya, mohon maaf, budi pekertinya yang susah diatur. Mereka kalau keluar gitu, kalau kita nggak arahkan mungkin bisa bikin bom yang bagus, tapi yang dibom tetangganya mungkin. Bisa bikin senjata yang bagus, tapi buat ngedor siapa begitu. Jadi hal itulah yang jadi konsen. Nah, yang dimaksud Pak Wahyudi tadi mandiri, saya kira begini. Kalau orang sudah punya kecerdasan, dua itu dimiliki, cerdas dan budi pekertinya bagus. Saya kira mereka mau belajar apapun itu, mau belajar tentang hal baru, mau melihat permasalahan baru bagaimana penyelesaiannya. Kalau dua itu dimiliki, sayanya kok berpikir bahwa kayaknya siswa itu siap untuk melakukan apapun yang permasalahan yang dihadapkan pada dirinya. Itu poinnya. Nah, yang terakhir punya Pak Badik tadi. Saya senangnya hari ini ternyata harapan Bapak Ibu juga sama dengan harapan saya sama Bapak. Pak Badi menginginkan bahwa beradab, etika, menghormati orang tua dan guru. Iya. Kenapa saya nulis budi pekerti termasuk ini sebetulnya? Karena ini akan jadi konsen kita. Kayaknya hampir semua sekolah konsennya ke sini sekarang. Karena adab siswa itu, etika siswa yang kita rangkum menjadi budi pekerti yang isinya moral dan segala macamnya itu sudah mulai berkurang. Entah apa yang meracuni. Kalau saya dulu amit nih, dengar sepeda guru saja kayaknya tuh sudah ya harus siap nih, harus kelihatan, harus nunduk. Kalau anak sekarang malah kalau bisa nggak lihat gurunya, malah cari jalan yang lain, cari alternatif lain. Nah itu tugas kita bersama tuh. Entah apa nanti yang kita diskusikan terakhir, langkah-langkah seperti apa untuk mewujudkan itu nanti Bapak Ibu terakhir. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua Bu Eva, biar enak diskusinya, saya bagi lagi. Monggo Bu Eva, buka pertanyaan yang kedua. Cipta, rasa, dan karsa. Sebenarnya kalau cipta itu berhubungan dengan pikiran atau merancang sesuatu. Kemudian kalau karsa itu semangat atau dorongan. Kemudian rasa itu bersinggungan dengan hati. Jadi itu Tridaya itu konsepnya Ki Hajar sudah masuk punya itu. Jadi tiga itu sebenarnya ada cipta, kemudian ada rasa, ada karsa. Sujo Tejo akan menyatakan, Sujo Tejo ini ya terakhir itu menyatakan bahwa kalau kita membeli sesuatu itu bukan membelinya, tapi rasa memberinya dengan mengucapkan terima kasihnya itu bebas. Jadi ini. Saya percaya bahwa murid adalah apa? Saya percaya bahwa murid adalah tumpuan dan harapan bangsa. Nah ini, tumpuan dan harapan bangsa bertumpu kepada generasi selanjutnya yang akan menjadi harapan penerus bangsa. Begitu nggih Bapak Diki? Mantap. Gak usah dihapus Ji, bener Ji. Kalau di matematika bener gini Ji. Iya, kesalahan tuh nggak boleh dihapus, dipelajari. Iya, dipelajari, nggak boleh dihapus. Paham? Saya percaya bahwa murid adalah bukan objek yang selama ini dijadikan objek, padahal murid itu adalah subjek. Sepakat Pak Sam? Kayak punya identitas sendiri gitu. Coba Pak Sarpras, kita percaya bahwa murid itu tukang usung-usung ini. Bisa dikerahkan. Murid, wah ini, murid adalah tabula rasa, bukan kertas kosong yang dapat diisi oleh berbagai sumber. Wah ini, kebalik lagi itu. Berat. Pokoknya kalau udah agak siang keluar senja semua ya bahasanya. Iya, lihat punya Pak Waka saya.
Saya minta Pak Agus tidak mau ngomong ya, biar Pak Agus sendiri yang menyampaikan. Monggo Pak Agus. Jadi saya percaya bahwa murid itu adalah aset yang perlu kita jaga dan kita arahkan untuk menebarkan kebaikan ke depannya. Ya, karena kalau kita tidak menjaga mereka dan kita tidak mengarahkan mereka, otomatis mereka akan mencari hal yang memang belum mereka ketahui. Kalau memang itu benar, kita alhamdulillah. Takutnya mereka mencari hal yang memang tidak mereka ketahui itu dengan orang yang salah nantinya. Makanya kita perlu menjaga dan mengarahkan mereka ke hal kebaikan nantinya. Terima kasih Pak Agus. Ini sesuai bidangnya masing-masing. Ketika kesiswaan menyampaikan keinginannya, siswa itu harus kita dampingi apa yang mereka cari. Jangan sampai mereka mencari sesuatu yang mereka inginkan, mencari sendiri ya kalau benar. Kalau salah, mencari kesenangan pakai sabu akhirnya. Mencari kesenangan minuman keras. Pengen happy, pengen diperhatikan, knalpotnya jadi brong gitu ya dia. Maka dari itu kita kawal itunya. Ya itu punya Pak Waka Kesiswaan. Jadi kita memberikan kesempatan bagi siswa untuk menentukan apa yang mereka bisa cari dengan sendirinya secara mandiri. Contohnya dalam hal bahasa Inggris. Ketika mereka mengalami kesulitan dalam vocabulary, ternyata mereka disuruh mencari di kamus, mereka juga merasakan kesulitan karena mereka juga kadang tidak bisa cara mencari kata kunci di kamus. Sedangkan ketika saya kasih alat peraga seperti, mohon maaf dalam bahasa Inggris itu ada picture series. Jadi mereka dengan merangkai picture series atau seri bergambar, gambar seri, mereka bisa dapat mengartikan teks yang ada di picture series tersebut dengan mengurutkan gambar-gambar yang sudah saya susun sedemikian rupa. Terima kasih. Nambah lagi, ini berfokus pada murid. Berapa Bu? Yang paling enak bahasanya bukan juga bahasa saya begitu, Beva. Menambah pada murid, itu lebih keren lagi itu. Ya jadi semua yang di kelas itu bukan guru sentris kalau kata orang-orang dulu. Iya, jadi sekarang jadi apa bahasa Inggrisnya? Student center begitu ya bahasanya. Ya kurang lebih begitu. Jadi sama-sama kita rubah jiwanya, mindsetnya kita rubah. Ya, insya Allah objek kita anak-anak berubah gitu loh ya. Selama ini kalau guru tidak berubah, ya dapatnya JGP itu di lapangan nggak dilaksanakan ya. Terima kasih, ini menyambung dari Bapak Ahmad tadi ya. Sekolah apa yang kita utamakan? Yang pertama jelas integritas. Dalam bahasanya itu kesesuaian antara tindakan dengan perilaku atau aturan yang sudah kita sepakati, itu namanya integritas. Jadi itu. Yang kedua adalah komitmen. Komitmen itu sesuatu yang dilakukan dengan konsisten dan mengutamakan dengan integritas. Jadi integritas dulu, kemudian ada komitmen bersama, ya. Kemudian belajar dengan hati. Ya. Seperti Bapak tadi betul. Kalau saya baca bukunya apa itu Mahatma Gandhi itu Active Non-Violence namanya. Kita belajar tidak dengan kekerasan tapi dengan hati. Terima kasih. pokoknya jadi senja semua pagi hari ini. Pari hati ke hati rasa semua. Sekarang mau Yudi dengan pertanyaan ketiga Pak Yud. Kita lanjut ke pertanyaan keempat sekalian sama Bu Yuli. Pertanyaan keempat. Iya, rangkap 2. Keempat, monggo pertanyaan keempat. Terima kasih. Sadar betul bahwa dan seterusnya. Nah, kalau kita berbicara tentang sebenarnya posisi dan peran siswa di sekolah itu sebagai seperti apa, kita bisa belajar dari tidak hanya botol berisi ya, air, susu dan seterusnya, tapi kita juga berusaha menikmati isi botol itu sampai airnya kosong seperti ini.
Ya, ini filsafat Pak, filsafat tingkat tinggi juga. Ya. Dukung apabila berdasi ini kita terapkan di dalam kelas kita masing-masing, sehingga guru masuk kelas tidak kosongan, tapi guru masuk kelas punya visi, punya tujuan, mau dibawa kemana anak-anak kita saat kita masuk ke kelas. Sebetulnya begini, apa yang sudah kita tulis di sini sebetulnya sudah kita lakukan di kelas. Tapi selama ini kami belum menyadari bahwa inilah yang yang akan membuat siswa kita itu bahagia, siswa itu nyaman belajar di kelas. Visi sekolah, saya boleh usul sedikit ya, Bapak Ibu ya. Jadi saat raker nanti kan biasanya ada raker UEFA ya, in-house training. Ya. Saat raker, mohon Bapak Kepala Sekolah ditekankan pada setiap guru untuk memiliki visi pribadi. Jadi nanti ketika masuk kelas, setiap orang sudah punya visinya, akan dibawa kemana siswa itu. Selain beliau menyampaikan ilmu pengetahuan, beliau juga punya tujuan. Siswanya mau dibawa kemana. Kemudian lakukan kolaborasi, jangan terlalu banyak kompetisi, karena kompetisi itu vibrasinya agak ke negatif gitu ya. Jung, kalau bahasa Maduranya itu jumbat hebatan. Lakukan kolaborasi, karena dengan kolaborasi kita bisa menciptakan sesuatu yang baru. Demikian dari saya, Bu Eva dan Pak Eko, dan saya ucapkan terima kasih kepada terutama Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan sejawat dari Pak Eko dan Bu Eva. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa berdampak nyata dan berdampak positif pada murid, khususnya di SMAN 1 Paiton dan pada pendidikan Indonesia pada umumnya. Assalamualaikum.